Saya Agustinus. Mari kita kenal Alkitab, karena Alkitab pembimbing hidup. Bait Allah. Bait Allah adalah istilah untuk tempat Maha Kudus di mana Roh Allah berdiam. Pada zaman Perjanjian Lama, tepatnya pada masa bangsa Israel di padang gurun, Allah berfirman kepada Musa di atas gunung Sinai untuk membuat kemah suci sesuai dengan contoh yang ditunjukkan oleh Allah. Seperti dapat kita baca dalam Keluaran 25 ayat 8-9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh, kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah kamu harus membuatnya. Kemah suci ini adalah cikal bakal dari bangunan Bait Allah. Karena selama 40 tahun di masa padang gurun, bangsa Israel tinggal dalam kemah-kemah. Mereka mengikuti pimpinan Allah dalam rupa awan yang menutupi kemah suci. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, sebulan ataupun lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah, tidak berangkat. Hanya jika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Di sini dapat kita lihat ketaatan bangsa Israel mengikuti pimpinan Allah dalam setiap langkah mereka. Kemudian, 480 tahun setelah orang Israel keluar dari Mesir, Raja Salomo mendirikan bangunan dari Bait Allah, menggantikan kemah suci. Bangunan ini kemudian nanti dihancurkan oleh bangsa Babel di bawah pimpinan Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait suci kedua dibangun setelah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan di Babel, sekitar tahun 536 sebelum Masehi. Kemudian pada zaman Tuhan Yesus berada di dunia, Herodes Agung mulai membuat proyek perluasan dari Bait Suci kedua, sekitar tahun 19 sebelum Masehi. Bangunan ini pun dihancurkan oleh pasukan-pasukan Romawi di bawah Kaisar Titus pada sekitar tahun 70 Masehi. Di sini beralihlah kemah yang dari kain dan kulit binatang menjadi bangunan dari batu. Namun, hal yang mengubahkan perihal Bait Allah ini diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes ini. Yohanes 2 ayat 19-21. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan Bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan Bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bait Allah adalah tubuhnya, karena dalam tubuhnya ada Roh Allah. Hal ini kemudian berlanjut saat Roh Kudus hadir di saat Pentakosta pertama, memenuhi para rasul, yang kisahnya dapat kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan mulai hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hal ini berlanjut kepada kita yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam kita ada Roh Allah, sehingga tubuh kita adalah Bait Allah. Teman-teman, kita wajib menjaga, menghormati tubuh kita ini, karena Roh Allah diam dalamnya. Kita menjaganya dengan kesehatan yang baik, makan minuman yang sehat, berolahraga, dan kita juga jaga dengan menghindari tindakan yang merusak, seperti rokok atau minuman keras, atau juga tindakan dosa badan yang lain. Juga jaga mata kita dari pornografi. Tidak kalah pentingnya untuk merawat tubuh jasmani kita adalah untuk merawat tubuh rohani kita. Hal ini dapat kita lakukan dengan setiap hari memberi makan firman Tuhan. Mari teman-teman share di kolom komen saran atau tips Anda untuk merawat tubuh jasmani ataupun tubuh rohani.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.